Inilah gencatan senjata yang dikukuhkan di Hudaybiyah dengan isi-isinya yang kita sebutkan kemarin ya. Jadi di sini ada kelemahan orang-orang Mekah ya dalam perjanjian itu, dan bahwa di dalam perjanjian itu ada sesuatu yang memihak kepada orang Muslim yang dulunya sekian lama orang-orang Quraisy itu tidak mengakui keberadaan orang Muslim, bahkan mereka ingin membuang ya, menghilangkan orang-orang Muslim itu, risalah Islam itu sampai akar-akarnya, hingga mereka menunggu-nunggu apa sih yang akan terjadi pada orang Muslim selanjutnya. Walaupun mereka menggunakan segala upaya ya untuk menyingkirkan Islam dari Mekah ya, menghilangkan dakwah Islam dengan berbohong ya, dengan berbohong bahwa mereka itulah yang berhak memimpin di sana di Mekah atau di Jazirah Arab. Tapi pengakuan terhadap kekuatan orang Muslim itu secara tidak langsung tampak diakui oleh mereka dan tampak dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang tampaknya apa? Setelah tahun ini mereka umat Islam itu boleh beribadah. Tidak ada larangan lagi untuk beribadah. Artinya mereka juga ada ketakutan sendiri dengan orang-orang Islam. Dalam isi perjanjian butir ketiga menunjukkan bahwa pihak Quraisy lupa terhadap kedudukannya sebagai pemegang roda kehidupan dunia dan kepemimpinan agama. Mereka tidak peduli lagi. Yang mereka pikirkan adalah keselamatan mereka sendiri. Kalaupun semua manusia dan orang-orang selain Arab mau masuk Islam, mereka tidak lagi peduli dan tidak akan ikut campur dalam bentuk apapun. Bahkan inilah yang menjadi kegagalan orang-orang Quraisy ya. Peperangan yang secara terus-menerus melibatkan orang Muslim dan musuh-musuhnya sama sekali tidak dimaksudkan orang-orang Islam itu ingin mendapatkan harta benda, ingin membunuh, ingin membinasakan manusia untuk memasuki agama Islam, tidak sama sekali ya. Tujuannya mereka itu ingin menciptakan kebebasan dalam hal beribadah atau dalam hal agama. Cuman itu. Nah, Mbak, orang Muslim kenapa nggak diperangi oleh orang Muslim, orang kafir itu? Mereka mau damai. Iya, orang Islam kan mau damai, tapi kebanyakan orang kafir yang merasa hebat itu nggak mau damai. Nah, pada perjanjian Hudaybiyah ini kelihatan mereka sudah melemah. Padahal justru sebenarnya orang-orang Islam itu tidak ingin berperang. Setiap kali ingin menyebarkan dakwah kan disampaikan dulu, diutus dulu suatu utusan ya, seseorang kepada pemimpinnya bahwa mereka ingin mengadakan menyiarkan agama Islam. Tapi kan orang-orang tidak mau, merasa orang Islam itu ingin merebut kekuasaan, padahal enggak sebenarnya kayak gitu. Makanya banyak orang yang berperang dengan Islam, padahal kalau misalnya dengan baik-baik nggak apa-apa, orang mau menyebarkan agama silahkan kayak gitu, membiarkan saja, tidak akan terjadi peperangan. Maka firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29, faman syaa fal yu'minu wa man syaa fal yakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Tidak ada pemaksaan. Biarkan yang mau beriman saja, yang mau kafir saja. Nggak ada. Orang Islam itu hanya ingin membuat mereka bebas beribadah ya kepada Allah dan melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah tanpa diganggu sebenarnya kayak gitu. Tidak ada satu kekuatan pun yang menghalangi orang Islam itu ya. Tujuan ingin merdeka ya,
tujuan ingin merdeka, ya, walau merdeka atau bebas ya, bebas beribadah itu tidak tercapai ya dengan kemenangan yang besar, namun kebebasan orang muslim ini mulai terlihat. Jumlah mereka tidak lebih dari 3.000 orang sebelum gencatan senjata. Dan semakin bertambah lagi setelah adanya gencatan senjata. Jadi semakin lama semakin banyak orang yang masuk Islam. Dan selama 2 tahun setelahnya, pasukan Islam yang terdiri dari 10.000 pasukan itu sudah terbentuk, yaitu pada saat penaklukan Mekah. Yang ini tentang isi perjanjian yang kedua yang merupakan bagian dari kemenangan orang Islam. Mereka bukan pihak yang mengawali peperangan sebenarnya ya. Orang Islam itu bukan yang memulai peperangan, tetapi pihak Quraisy lah yang memulainya. Dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 13, wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka lah yang pertama kali memulai memerangi kalian. Jadi sebenarnya tangan itu dimulai karena orang itu tidak suka dengan Rasulullah. Jadi akarnya permasalahan itu ada penyebar agama Islam, yaitu Rasulullah. Jadi mereka ingin memerangi Rasulullah. Patroli militer yang dilakukan orang Muslim hanya untuk memancing orang-orang Quraisy dan keinginan mereka yang ingin menghalangi manusia dari jalan Allah, atau hanya ingin untuk menyamai saja. Sebab perjanjian gencatan senjata yang disepakati berlaku selama 10 tahun tentu akan membatasi kedengkian dan dendam mereka. Jadi hanya 10 tahun gencatan senjata. Isi perjanjian yang pertama adalah pagar pembatas bagi Quraisy, hingga orang-orang Quraisy tidak bisa lagi menghalangi orang Islam itu memasuki Masjidil Haram. Jadi tahun ini katanya, tahun ini kalian pulang dulu, tahun depan boleh beribadah. Jadi tidak ada lagi batasan bagi orang-orang Islam untuk beribadah ke Masjidil Haram. Quraisy punya hanya isi yang berpihak hanya yang bagian keempat ya. Tapi di sana juga ada kelemahannya ya, karena di sana di bagian poin keempat itu tidak ada sesuatu yang membuat orang-orang Muslim itu terkena bencana atau musibah. Sebagaimana diketahui, selagi seseorang itu disebut Muslim, tentu dia tidak akan lari dari Allah dan Rasul-Nya, tidak akan meninggalkan wilayah Islam kecuali memang dia murtad secara lahir dan batin. Jika dia murtad, maka Islam dan orang-orang Muslim sama sekali tidak membutuhkan dirinya. Bahkan tindakannya yang memisahkan diri dari masyarakat Islam jauh lebih baik daripada berada di tengah-tengah orang Islam. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya siapapun di antara kita yang pergi bergabung kepada mereka, maksudnya orang-orang Quraisy ya, maka dia akan dijauhi Allah. Sedangkan di antara penduduk Mekah yang masuk Islam, kalaupun dia tidak bisa datang ke Madinah, toh bumi Allah amat luas. Bukankah Habasyah terbuka lebar bagi orang Muslim pada saat penduduk Madinah belum mengenal Islam sedikit pun. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau. Dan barang siapa di antara mereka yang hendak mendatangi kita, tentu Allah akan memberikan pemecahan dan jalan keluar kepadanya. Jadi kalau ada orang Muslim yang pergi bergabung pada orang Quraisy, maka Rasulullah tidak akan mengambilnya ya, tidak akan meminta untuk dikembalikan lagi ke orang-orang Muslim. Biarkanlah yang kafir, biarkan kafir. Mau ikut orang Quraisy, biarkan ikut orang Quraisy.